Halo Trusmi People, bertemu kembali dengan saya Ulfa. Di video kali ini saya akan membahas mengenai insight yang saya dapatkan setelah membaca buku Leadership Mastery karangan Dale Carnegie. Dale adalah seorang perintis dari gerakan mengenal potensi manusia. Pengajaran dan tulisannya banyak membantu orang-orang percaya diri, menarik, dan berpengaruh. Pada tahun 1912, Dale membuka kursus public speaking pertamanya di New York. Hingga saat ini, Dale Carnegie Training memiliki cabang lebih dari 80 negara, lebih dari 2.700 instruktur dan 30 bahasa. Di Indonesia sendiri, Dale Carnegie Training sudah ada sejak 1976 dengan 3 kantor, yaitu di Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Walaupun Dale Carnegie sudah wafat pada 1 November 1955, namun kontribusinya bagi pengembangan individu masih hidup hingga saat ini. Pemimpinan merupakan kombinasi berbagai keterampilan. Satu hal yang harus pemimpin bisa lakukan dengan terampil dan fasih yaitu berkomunikasi. Komunikasi ini bisa dalam berbagai bentuk maupun dalam media digital. Yang penting maksudnya adalah tersampaikan dengan baik. Setelah komunikasi ini sudah dapat dikuasai seorang pemimpin, maka berikutnya adalah bagaimana seorang pemimpin bersikap. Bagi Dale, sikap pemimpin yang menginspirasi lebih ditanggapi secara positif daripada keterampilan yang mereka miliki. Dalam artian, kepemimpinan ini berbeda dengan manajemen yang tergantung pada perencanaan, pengorganisasian, dan keahlian komunikasi. Kepemimpinan mencakup keahlian manajemen, tapi dasarnya kepemimpinan adalah integritas, kejujuran, kerendahan hati, keberanian, komitmen, ketulusan, kasih sayang, percaya diri, kearifan, empati, kepekaan, dan karisma pribadi. Jadi di sini kepemimpinan ini lebih luas daripada hal yang bersifat secara manajerial saja. Seseorang bisa dikatakan sebagai seorang supervisor atau seorang manajer atau posisi apapun itu di sebuah organisasi. Tetapi dia bisa disebut sebagai seorang pemimpin atau hanya seseorang yang hanya menjabat dan kebetulan menjabat di suatu struktur organisasi tertentu. Jadi belum tentu ya ketika seorang manajer dia memiliki sifat-sifat atau hal-hal yang seperti tadi Dale sampaikan, yaitu prinsip-prinsip kepemimpinan. Dalam kepemimpinan ada 3 konsep yang menarik pada perilaku manusia, yaitu yang pertama, semua orang harus dilibatkan dan diberi informasi pada setiap tahap upaya, pada setiap tahap pencapaian. Jadi kuncinya di sini adalah kerjasama tim. Yang kedua, bawahan harus diperlakukan layaknya individu. Gagasannya harus diakui dan mereka harus diperlakukan secara hormat. Yang ketiga, performa kerja yang baik harus menjadi acuan target, didorong dan diakui dan diberi reward. Dan pemberian reward harus diberikan secepatnya. Selain itu, seorang pemimpin harus berbicara selayaknya pemimpin. Aturan berkomunikasi yang baik mirip dengan aturan berkemudi. Kita harus mengetahui siapa yang kita akan bawa, bagaimana kita membawa kendaraan tersebut, bagaimana cara kita untuk memilih jalan yang nyaman untuk semua penumpang. Tidak boleh terlalu ngebut atau tidak boleh terlalu pelan. Memastikan penumpangnya nyaman tanpa muntah. Dan intinya, sesuaikan dengan cara berbicara kita dengan lawan bicara. Prinsip penting dalam berkomunikasi sebagai seorang pemimpin yaitu kompetensi dan kejelasan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah seorang pemimpin harus kompeten dan mampu secara harfiah untuk melakukan pekerjaan di organisasi tersebut. Selain itu, dia harus memiliki kejelasan. Kejelasan dalam mengkomunikasikan visi sebagai seorang pemimpin. Pemimpin yang kuat memiliki visi yang jelas tentang arah perusahaan dan industri yang mereka miliki. Bahkan lebih besar lagi, mampu melihat ekonomi secara global dan mengarahkan perusahaan akan pergi kemana. Intinya, pemimpin itu tahu cara memindahkan isi kepalanya kepada kepala setiap tim anggotanya. Hal ini tentu bukan hal yang mudah untuk menyampaikan visi pemimpin pada bawahannya. Visi ini memiliki efek yang lebih kuat apabila dapat menyentuh sisi emosional dari tim tersebut. Penting bagi pemimpin mengetahui motif sehingga dapat memberikan motivasi yang tepat pada timnya. Menurut McKellen,
Ada 3 kebutuhan motivasional, yaitu kebutuhan mencapai prestasi, kebutuhan memperoleh kekuasaan, dan kebutuhan berafiliasi. 3 kebutuhan ini menentukan sikap dan perilaku individu, baik memotivasi diri sendiri maupun memotivasi orang lain. Baik, ini adalah sebagian kecil insight yang saya terima dari buku Leadership Mastery. Apabila ada insight lain yang saya dapatkan, saya akan sambung dalam video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. See you.